Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات أعزكن الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran adab. Kita melanjutkan pada pembahasan adabul libasi wazinati. Adabul libasi wazinati. Adab berpakaian wazinati dan berhias. Ya, adabul libasi wazinati, adab berpakaian dan berhias. Yang pertama, adab yang pertama adalah istihbabu, ya dianjurkan lubsil jadidi, memakai pakaian baru, wal jamili, dan bagus, wan nadhifi, dan bersih, minal libasi, dari pakaian. Jadi kalau tidak baru ya pakaiannya bersih. Ya, pakaiannya kalau tidak baru, tidak bagus, tidak indah, maka pakaiannya mestilah pakaian yang bersih. Jadi di dalam poin pertama ini dianjurkan kita membersihkan pakaian kita. Dianjurkan juga kita menjaga kebersihan pakaian kita. Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadis sahabati, kepada salah seorang sahabat. Wa qad ra'a alaihi thawban radi'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia memakai pakaian yang buruk. Ya, pakaiannya buruk. Bisa jadi pakaiannya tadi tidak bersih atau pakaiannya sobek-sobek. Dia tidak menjahitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa idza atakallahu malan, fa idza atakallahu malan falyura atharu ni'matihi 'alaika wa karamatihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta, maka hendaklah diperlihatkan atharu ni'matihi, dampak dari nikmatnya Allah atau bekas nikmatnya Allah. Maksudnya nikmat itu diperlihatkan, ya, nikmatnya Allah 'alaika, kepadamu. Wa karamatuhu, dan hendaklah diperlihatkan kedermawanan dan kemuliaan Allah pada dirinya. Jadi orang itu pakai pakaiannya buruk padahal dia punya harta yang bisa dia gunakan untuk memakai pakaian yang baik, yang bersih, ya, dan seterusnya. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza atakallahu malan," apabila Allah memberimu harta,
falyura atharu ni'mati, ya, ditampakkanlah, diperlihatkan ya dari nikmatnya Allah kepadamu, wa karamahtu, dan kemuliaan serta kedermawanan Allah kepadamu diperlihatkan. Jangan lantas kemudian untuk dirinya sendiri saja dia kikir ya. Tapi tentu tetap tidak melampaui batas, pakaian terlampau mahal dan seterusnya juga tidak. Ya, atau dalam rangka untuk kesombongan itu juga tidak diperkenankan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Qul washrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi ma sarafin wala makhilatin." Makanlah, minumlah, lalu kemudian berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebihan dan juga tidak disertai dengan kesombongan. Yang kedua, ayyakuna libasu satiran li'auratin. Pakaian yang dipakai, ayyakuna libas, hendaklah pakaian itu satiran, menutupi al-aurata, menutupi aurat. Karena memang fungsinya pakaian adalah dalam rangka untuk menutup aurat, bukan untuk menampakkan aurat. Wadzalika bi ayyakuna libasu fadfadan. Pakaiannya mesti apa? Lebar. La yasifu tafasil al-jismi, tidak memperlihatkan detail-detail tubuh. Ya, lekuk-lekuk tubuh. Ya, jadi pakaiannya itu apa? Lebar ya. Wala dayiqan, dan pakaiannya tidak sempit. Fa yashifu ma tahtahu, sehingga yang tidak lantas kemudian menampakkan apa yang di bawahnya. Jadi ini pertama, dzalika bi ayyakuna libasu fadfadan. Ini fadfadan ini artinya tebal ya, maksudnya tidak menampakkan warna kulit ya. Wala dayiqan, dan juga tidak sempit. Pakaiannya tidak transparan dan juga tidak sempit. Ini transparan ya, fadfadan ini transparan dan juga tidak sempit yang menampilkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi dua, pakaiannya tidak sempit dan juga warnanya atau kainnya tidak transparan. Yang ketiga, alla yushbiha libasur rajuli libasal mar'ati wal aqs. Alla yushbiha, tidak menyerupai, libasur rajuli, pakaian laki-laki, tidak menyerupai libasal mar'ati, pakaian perempuan. Wal aqsu, dan juga sebaliknya, pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena hadisnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknati al-mushtabihina minar rijali bin nisa'i, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mushtabihati, dan perempuan yang menyerupai minan nisa'i, dari kalangan wanita, menyerupai birrijali, dengan laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan tidak boleh, perempuan menyerupai laki-laki juga tidak diperkenankan. Wattashabbuh, dan menyerupai, yakunu fil libasi wa ghairihi, ada pada pakaian dan selain pakaian. Karena ini babnya bab pakaian ya, maka yang dibahas ini tidak boleh menyerupai pakaiannya laki-laki atau perempuan. Ya, jadi laki-laki menyerupai pakaian perempuan, jadi laki-laki pakai misalnya daster ya tidak boleh. Walaupun hanya bercanda-bercandaan, guyon-guyonan, seperti ketika ada satu perayaan ya, pada perayaan kemerdekaan misalnya, anak laki-laki atau para bapak mereka pakai daster lalu main bola untuk lucu-lucuan, untuk senang-senangan, ini tetap haram, tidak diperkenankan. Atau sebaliknya, yang wanita pakai pakaiannya laki-laki. Pakaian khusus ya, pakaian yang menjadi kekhususan kaum laki-laki, nggak diperkenankan. Yang ketiga, alla yakuna libasu libasa syuhratin. Pakaiannya tidak pakaian syuhratin, pakaian yang bikin dia jadi terkenal.
Jadi misalnya pakaiannya pakaian yang mungkin bahasa kitanya nyeleneh gitu ya. Pakaian yang terbuat dari misalnya kertas koran. Wah, ini idenya kreatif. Tapi kan syuhrah, artinya syuhrah nggak biasa orang pakai pakaian seperti itu. Akhirnya dia jadi terkenal karena pakaiannya tersebut. Pakaiannya nggak ada di tengah kaumnya. Kaumnya tidak memakai pakaian seperti itu. Ya, sehingga kemudian ketika dia pakai menjadi ciri khusus buat dirinya dan itu menjadi dia terkenal. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, pakai pakaian yang dipakai oleh kaumnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhrati fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Siapa orang yang memakai pakaian syuhrah, ketenaran, pakaian ketenaran fid dunya, di dunia, albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamati. Allah akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad dan Syalbani mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jadi pakaian yang tidak biasa dipakai kaumnya, dia pakai. Ya kecuali kaumnya memakai pakaian yang bertentangan dengan aturan syariat, jadi dia nggak boleh ngikutin itu. Dan itu tidak disebut saub syuhrah. Tapi pakaian kaumnya tutup aurat sudah dan seterusnya. Lalu dia bikin lagi yang unik, yang berbeda dengan kaumnya. Ini tidak diperkenankan. Atau tadi dari bahan-bahan yang tidak biasa, tidak dikenal oleh orang, sehingga kemudian jadi dia terkenal. Tidak boleh. Lalu kemudian yang kelima, alla yakuna libasu bihi tasawiru aw salban. Tidak boleh pada pakaian terdapat tasawir, gambar-gambar makhluk hidup. Aw salbanu, atau gambar salib. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi baitihi thawban fihi taslibun illa naqadahu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah yad'u, meninggalkan, membiarkan, fi baitihi, di dalam rumahnya Rasul, thawban, ada pakaian, fihi taslibun, yang di dalamnya ada salib, illa naqadahu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hilangkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan. Ya, atau mungkin digunting agar kemudian gambar salibnya itu tidak ada. Rawahul Bukhari wa Ahmadu. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Jadi tidak boleh pakaian ada gambar makhluk hidupnya atau salib. Adab yang keenam, alla yalbasar rajulu al-dhahaba wal harira illa li daruratin. Tidak boleh laki-laki memakai perhiasan emas, al-dhahab ini emas, wal harira, dan sutra, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qal, karena hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra, lalu kemudian faja'alahu, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sutra fi yaminihi, di tangan kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, faja'alahu fi yaminihi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sutra itu di tangan kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhadha dhahaban,
Nabi SAW mengambil emas. Faja'alahu fi shimalihi, lalu kemudian Rasul SAW jadikan emas itu di tangan kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati." Sesungguhnya dua hal ini, yaitu sutra dan emas, inna hadzaini. Sesungguhnya dua hal ini, yaitu sutra dan emas, haramun haram ala dzukuri ummati, bagi laki-laki dari kalangan umatku. Tidak diperkenankan bagi laki-laki memakai perhiasan emas, memakai pakaian sutra. Jadi antara hikmahnya adalah ya tidak sesuai dengan sifat maskulin ya, sifat cowoknya, sifat lelakinya laki-laki. Tidak sesuai. Di antara hikmahnya. Nah, adapun nanti di surga ya, di pakaiannya laki-laki atau perempuan ya sutra, ya. Di dunia tidak sesuai dengan sifat maskulinnya, tidak sesuai sifat kelelakiannya. Itu di antara hikmahnya. Lalu kemudian yang ketujuh, alla yutila ar-rajulu thawbahu, laki-laki tidak diperkenankan memanjangkan pakaiannya bihaitsu yujawizul ka'baini, sampai melampaui kedua mata kakinya. Bagi kaum laki-laki, pakaiannya tidak boleh menjulur ke bawah, menjuntai ke bawah, melewati mata kakinya. Kalau melewati mata kakinya, itulah yang disebut dengan isbal. Li hadithi Abi Hurairah, karena adanya hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Ma asfalal ka'baini, apa yang di bawah kedua mata kaki, minal izari, dari pakaian bawah, fafinnari, maka diancam dengan neraka. Tapi kalau kaos kaki bagaimana? Misalnya laki-laki pakai kaos kaki kan pasti menutupi mata kaki. Tidak, karena dia dari bawah ke atas. Hadis izar nih, pakaian yang dari atas menjuntai ke bawah. Ya, kalau pakai kaos kaki maka diperkenankan, diperbolehkan. Jadi Nabi sabdakan, ma asfalal ka'baini minal izari fafinnar. Yang di bawah mata kaki, pakaian di bawah mata kaki yang menjuntai dari atas ke bawah, kok sampai di bawah mata kaki, fafinnari, maka diancam neraka. Maka berarti berdasarkan hadis ini, kalau misalnya ada kaum laki-laki pakai pakaian bawah, sarung atau celana, pas di mata kakinya, maka belum diancam dengan ancaman ini. Tapi kalau di bawah mata kakinya sehingga mata kakinya tertutup, itu yang diancam dengan ancaman fafinnar. Karena hadisnya, redaksinya ma asfala al-ka'bain, yang di bawah mata kaki. Jadi kalau pas mata kakinya, ya ancaman ini belum berlaku bagi dirinya, fafinnar belum berlaku bagi dirinya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Apakah perempuan juga harus seperti ini? Beda. Ammal mar'atu. Adapun kaum wanita, fayambaghi ayyakuna libasuha sabigha. Adapun wanita ya pakaiannya harus sabighan, sempurna, menutupi li jami'i jismiha, seluruh tubuhnya. Bima fi dzalika qadamaihi, termasuk qadamaiha, ya termasuk kedua kakinya, ya. Bima fi dzalika qadamaiha, termasuk kedua kakinya, telapak kakinya. Jadi kalau wanita, ya kalau wanita harus dipanjangkan. Ya makanya ada pernah Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian kaum wanita yang menjuntai ke bawah. Kalau harus mengikuti seperti laki-laki ini,
dia di atas mata kaki atau pas di mata kaki, ya nanti berarti kakinya kelihatan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya kalau untuk perempuan dipanjangkan lagi. Ya boleh dia apa? Dia panjangkan lagi. Sampai menutupi kedua kakinya. Ya, sampai menutupi kedua kakinya. Tetapi tidak boleh lantas kemudian dipanjangkan sekali kainnya sampai menyapu tanah. Ya tetap tidak boleh, mentang-mentang ini kaum wanita dipanjangkan, akhirnya kan ada seperti kayak gaun apa itu pernikahan, pakaiannya sampai panjang menyeret tanah, bahkan dibawa oleh 3 orang atau 4 orang. Oh ini tidak boleh. Ya ini tidak diperkenankan. Jadi kaum wanita boleh memanjangkan pakaiannya sampai tertutup kedua kakinya. Ya. Di sebagian riwayat disebutkan 1 hasta yang dihitung dari pertengahan betis. Maksimal itu. Dari pertengahan betis ke bawah itu 1 hasta. 1 hasta itu yaitu dari ujung jari sampai siku itu namanya 1 hasta. Itu maksimal ya. Jadi dia sudah menyapu tanah tapi tidak terlampau panjang, maksimal. Lebih dari itu, apalagi sampai seperti gaun pernikahan tadi diseret orang banyak, maka itu haram. Karena itu mengandung kesombongan, jelas itu. Walaupun orang, kami nggak sombong ya, cara yang seperti itu menunjukkan kesombongan. Dan Rasulullah SAW sabdakan, وَيَحْرُمُ, dan haram, ini kita lanjutkan dulu, وَيَحْرُمُ جَرُّ الثَّوْبِ, dan haram memanjangkan pakaian, takabburan wa tarafu'a, karena kesombongan. Takabburan merasa besar, tarafu'an merasa tinggi, ya, kesombongan. Li hadithi, karena ada hadis, la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-8 adalah istihbabul bada'i bil yamini. Dianjurkan mendahulukan yang sebelah kanan fil libasi ketika pakai pakaian, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kullihi, dalam setiap urusannya. Fi na'laihi, pakai 2 sendalnya kanan dulu. Wa tarajjulihi, dan menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan dulu. Wa puhurihi, dan bersuci, ya wudu, ya kanan dulu. Jadi dianjurkan yang kanan, pakai pakaian yang kanan. Wa yustahabbu, dan dianjurkan liman labisa thawban jadidan, bagi orang yang pakai pakaian baru, ayyaqula, dia baca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang kasani, memberikan kepadaku, hadza thawba, pakaian ini. Wa razaqanihi, dan memberikan rizki pakaian ini kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada upaya dariku dan juga kekuatan dariku tidak ada. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Abu Dawud, wa hassanahu al-Albani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wa yustahabbu labsul abyadi, atau lubsul abyadi minas thiyabi, dianjurkan pakai pakaian yang berwarna putih. Ya, dianjurkan memakai
Pakaian yang berwarna putih. Dianjurkan pakaian yang dipakai berwarna putih. Li hadithi, karena ada hadis, ilbasu min thiyabikum al-bayadha. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena pakaian yang warna putih adalah pakaian yang terbaik kalian. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Wa sahhahahu al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Albani. Wa yustahabbu, dan dianjurkan yang ke-11, isti'malu tibi lirrajuli wal mar'ati. Dianjurkan memakai wangi-wangian baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Bedanya kalau perempuan pakainya untuk di rumah, untuk suaminya. Ya. Adapun laki-laki ya dia di luar rumah, dalam rumah dia boleh pakai. Illa ayyakuna muhrimaini bihajjin aw umratin. Kecuali laki-laki atau perempuan sedang dalam keadaan ihram karena menunaikan ibadah haji atau umrah. Tentu tidak boleh pakai wangi-wangian ketika sedang ihram, baik laki-laki atau perempuan. Au takuna al-mar'atu muhadatan 'ala az-zawji, atau ya wanita tersebut muhadatan menentang 'ala az-zawji, bagi menentang suaminya. Itu ya nggak boleh dia pakai wangi-wangian. Jadi misalnya suaminya enggak di rumah, dia keluar rumah, dia pakai pakaian atau dia pakai wangi-wangian, tidak boleh, tidak diperkenankan. Itu ya, dia keluar rumah pakai wangi-wangian. Tidak boleh. Au takuna fi makanin bihi rijalun ajanibu, atau di satu tempat yang di tempat itu ada laki-laki yang bukan mahram. Ajanib ini laki-laki yang bukan mahram. Lithubutin nahyi an dzalika, karena memang ada larangan. Jadi wanita pakai parfum juga kalau sedang di rumah, sedang bersama dengan suaminya, nah silahkan. Atau di dalamnya laki-laki mahram saja, di dalam rumah adanya laki-laki mahram saja. Tapi ketika ada dia keluar rumah, ya cukup dia pakai sesuatu yang meredam bau badannya saja, tidak perlu pakai parfum, tapi sesuatu yang meredam bau badannya. Ya, atau di tempat yang ada laki-laki yang bukan mahram. Jadi di dalam ruangan, tapi di dalam ruangan itu ada laki-laki yang bukan mahram, maka termasuk yang tidak diperkenankan. Agar supaya tidak tercium bau harumnya itu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu kemudian yang ke-12. Yang ke-12, yahrumu 'alal mar'ati al-washmu. Diharamkan bagi kaum wanita al-washmu. Al-washmu itu tato, mentato, ya kan? Jadi dahulu itu yang tato itu kaum wanita, cuman kok sekarang jadi tato itu simbol maco, padahal kaum wanita dulu yang mentato itu. Ntar lihat, kita sama-sama lihat hadisnya ya. Jadi kalau umpamanya laki-laki ditato itu justru malah kalau melihat hadis ya kewanita-wanitaan justru malah dia. Ya al-washmu. Lalu kemudian an-namsu. An-namsu ini mencukur alis ya. Dicukur alisnya, lalu kemudian dia bentuk lagi, dan seterusnya. Lalu kemudian wat-tafalluju lil husni. At-tafalluj ini adalah maknanya merenggangkan gigi. Ya, merenggangkan gigi untuk keindahan. Alasan kecantikan.
Ya, merenggangkan gigi untuk alasan kecantikan. Naam. Lalu kemudian al-waslu menyambung rambut. Ya, menyambung rambut. Dan ada sekarang apa? Disambung rambutnya. Ya, disambung rambutnya dengan rambut yang sambungan. Atau pakai wig ya, al-waslu. Hal ini tidak diperkenankan. Jadi, tidak diperkenankan al-washmu, tato. Ya. Lalu kemudian an-namsu tadi, mencukur apa? Alisnya. Cukur alisnya. Jadi di sini ada beberapa penjelasan para ulama. An-namsu ada yang mengartikan itu dicabut. Dicabut. Ya, ada juga yang memaknakan dicukur sampai habis. Ya. Di antara alasannya kenapa tidak boleh an-namsu adalah at-tadlis wal ghish, ya, menipu. Jadi orang misalnya alisnya biasa saja, lalu kemudian dicabut, lalu kemudian dibentuk misalnya, atau tanamlah kalau perlu tanam alis, nah ini nipu orang. Dikiranya dia ya benar seperti itu, pas ternyata misalnya sudah menikah, lalu kemudian kena air misalnya, tiba-tiba oh ternyata alisnya jelek atau tidak ada misalnya. Di antara alasannya juga ya merubah ciptaan Allah. Ya, merubah ciptaan Allah. Termasuk juga at-tafalluj tadi, at-tafalluj. Ya, tafalluj itu ya tadi merenggangkan gigi agar cantik. Jadi dahulu orang-orang terdahulu ada yang menganggap di antara kecantikan adalah giginya yang renggang. Orang-orang di masa dahulu ya ada yang beranggapan bahwa merenggangkan gigi itu adalah merupakan ciri kecantikan. Ya, atau salah satu kriteria kecantikan. Wal wasli dan menyambung rambut. Li hadis, karena ada hadis ya. Li hadis ya karena ada hadis la'anallahu al-washimati wal mustawshimati. Allah melaknati al-washimah, wanita yang mentato, wal mustawshimah yang minta ditato. Jadi yang mentatoknya tidak boleh, lalu kemudian meminta ditato juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Wan namisati dan yang mencukur alisnya, wal mutanammisati dan yang minta untuk cukur alisnya. Ya, dia minta supaya dicukur habis. Lalu kemudian wal mutafallijati lil husni dan yang merenggangkan gigi dalam rangka apa? Kecantikan. Al mughayyirati khalqallahi yang merubah ciptaan Allah. Yang merubah ciptaan Allah. Ya, ada juga nanti di hadis yang lain ada tambahan al-washirah wal mustawshirah. Al-washirah ini artinya yang kalau tadi al-mutafallijat itu yang merenggangkan. Kalau yang al-washirah dan ini washirah yang
mengikir gigi. Al-mustausyirah, yang minta dikikir giginya. Jadi ada yang dikikir, giginya dikikir, dibikin jadi pendek. Lalu kemudian giginya direnggangkan, namanya tadi al-mutafallijat, at-tafalluj, merenggangkan giginya. Ya. Jadi ini semua dilarang. Wa indal Bukhari, dan menurut riwayatnya Imamul Bukhari ada tambahan la'anallahu al-wasilata. Allah melaknati al-wasilah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya pakai wig atau sekarang ya extension atau apalah istilahnya, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya bagi perempuan tidak boleh, ya laki-laki juga. Karena memang kebanyakan dahulunya yang melakukan hal ini adalah kaum wanita. Ya, adapun misalnya di sini masuk ke dalam keumuman al-mughayyirati khalqallah, merubah ciptaan Allah, ya dia misalnya hidungnya dioperasi, dimancungin, tidak boleh, nggak diperkenankan. Misalnya ya, ini tidak diperkenankan. Nah, adapun berbeda misalnya ada seseorang misalnya, ya afwan, mohon maaf, ada yang bibirnya sumbing, lalu kemudian dioperasi, dia dirapatkan, dijahit. Ya kalau ini boleh, karena ini perbaikan. Ya, bukan merubah ciptaan Allah Rabbul Alamin, tapi ini perbaikan. Jadi ada orang lahir misalnya bibirnya sumbing, lalu kemudian dijahit, sehingga kemudian rapat. Ini bukan merubah ciptaan Allah. Ya, tapi hidungnya sudah bagus, nggak ada ini cacat. Mungkin menurut dia kurang mancung misalnya, lalu kemudian dia tambahin biar tambah mancung. Ini namanya mughayyirat khalqallah, merubah ciptaan Allah. Jadi bedakan antara merubah dengan memperbaiki. Ya, antara merubah dan memperbaiki. Jadi kalau merubah itu, ya dia bagus, artinya bagus, tidak ada cacat padanya, tidak ada aib. Hanya mungkin menurut pandangan dia kurang bagus. Akhirnya dia rubah. Tapi kalau tadi misalnya, afwan, misalnya karena satu kecelakaan, tempurung hidungnya misalnya copot. Tadinya dia ada tempurung hidungnya, copot, lepas. Lalu kemudian dioperasi. Itu boleh. Itu namanya memperbaiki. Bukan merubah. Nah, ya ini adalah 12 poin. 12 poin terkait dengan adab al-libas wa zinah. Adab berpakaian dan juga apa? Az-zinah, yaitu berhias. Ya, hendaknya ini menjadi perhatian buat kita, ya. Karena kendati pun disebutnya adab, tentu di dalamnya ada hal-hal yang juga memang haram, yang kita nggak boleh melanggarnya. Jadi bukan berarti dia disebut adab, berarti kemudian kita katakan ya nggak apa-apa, cuman adab ini, tidak. Karena tadi sudah disebutkan termasuk memanjangkan pakaian, melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ini bukan hanya sekedar adab, tapi juga hukum syar'i. Itu haram, nggak boleh, dan seterusnya. Termasuk pakai perhiasan emas buat laki-laki, lalu kemudian pakai sutra buat laki-laki. Nah, ya ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pelajaran adab kali ini. Jadi ada 12 poin ya. 12 poin terkait dengan adab al-libas, berpakaian, dan juga adab terkait dengan az-zinah, yaitu berhias. Jadi karena kita sebutkan ini, kita cukupkan dulu ya pelajaran kita di kesempatan kali ini. Ya, dan ini nanti tentunya setelah ini ada pertanyaan ya untuk mengevaluasi sebatas mana pemahaman kita terhadap apa yang kita sudah bahas ini. Bagi para siswi sekalian, ya hendaknya ya mengisi pertanyaan tersebut, menjawab pertanyaan tersebut, dan itu nanti jadi bahan evaluasi kita semuanya, seberapa materi ini bisa difahami dan bisa diserap. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.